Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Zakil Husain. Pada video kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu dengan judul Putusnya Perkawinan. Terkait dengan materi ini, terdapat beberapa poin penting yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Di antaranya yang pertama, yaitu perceraian talak. Talak adalah keputusan suami untuk menceraikan istrinya dalam hukum Islam. Di Indonesia, talak diatur dalam hukum Islam dan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum Islam atau KHI. Definisi talak adalah pernyataan suami yang mengakhiri hubungan pernikahan secara sah. Dalam Islam, talak diizinkan tetapi dianggap sebagai jalan terakhir jika pernikahan tidak bisa dipertahankan. Adapun prosedur mengenai perceraian talak ini, diantaranya 1. Suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Kemudian, hakim akan mengadakan sidang untuk memeriksa alasan perceraian dan mencoba mendamaikan pasangan. Yang ketiga, jika upaya damai gagal, hakim akan memutuskan jatuhnya talak dan mencatat perceraian tersebut secara hukum. Selanjutnya ada macam-macam talak. Dalam hukum Islam, talak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kembali dengan istrinya selama masa iddah atau masa tunggu. Biasanya terjadi pada talak pertama atau kedua. Yang kedua itu ada talak ba'in. Talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua, yaitu ba'in sugro dan ba'in kubro. Ba'in sugro yaitu talak yang terjadi sebelum hubungan suami istri. Misalnya, talak setelah akad tetapi sebelum berhubungan. Kalau ba'in kubro yaitu talak setelah jatuh talak ketiga, di mana suami hanya bisa menikahi kembali istri setelah istri menikah dan bercerai dari pria lain. Yang ketiga itu ada talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan suami istri sejak masa suci tersebut. Yang keempat itu ada talak bid'ah, yaitu talak yang dilakukan dengan cara yang dilarang oleh syariat, seperti menceraikan istri saat haid atau nifas, atau saat dalam keadaan suci, tetapi setelah berhubungan suami istri. Yang kelima itu ada talak taklid, yaitu talak yang jatuh karena terpenuhinya syarat tertentu yang telah disepakati dalam akad nikah. Contohnya, tidak memberi nafkah selama 6 bulan, maka jatuh talak tersebut. Poin yang ketiga yaitu ada perceraian di pengadilan. Perceraian di pengadilan dilakukan melalui prosedur formal untuk memastikan keabsahan hukum dan perlindungan hak semua pihak. Adapun tahapan perceraian di pengadilan adalah pertama, pengajuan gugatan. Suami atau cerai talak atau istri atau gugatan cerai mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk muslim atau pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Yang kedua itu ada mediasi, yaitu pengadilan mewajibkan mediasi sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan pernikahan. Dan jika mediasi tersebut gagal, maka hakim memeriksa alasan perceraian, mendengarkan saksi, dan memeriksa bukti. Kemudian, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika alasan perceraian diterima, pengadilan akan menjatuhkan putusan cerai. Dalam kasus cerai talak, hakim akan mengesahkan talak yang diucapkan oleh suami. Selanjutnya, penetapan hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama akan ditentukan oleh pengadilan. Poin yang keempat atau yang terakhir itu ada perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan sering kali terjadi secara adat, verbal, atau kesepakatan tanpa proses hukum resmi. Dalam hukum Islam,
seorang suami dapat menjatuhkan talak secara verbal tanpa melibatkan lembaga hukum. Namun, di Indonesia, perceraian seperti ini tidak diakui secara hukum negara. Risiko perceraian di luar pengadilan adalah 1. Tidak diakui secara hukum. Perceraian tidak tercatat sehingga dapat menimbulkan masalah administrasi seperti status KTP, kartu keluarga, dan akta cerai. Yang kedua itu ada hak tidak terjamin, yaitu hak istri dan anak terkait nafkah, hak asuh, dan warisan tidak memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga itu ada pelanggaran hukum. Di Indonesia, perceraian wajib dicatat melalui pengadilan sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun beberapa contoh kasus terkait dengan perceraian di luar pengadilan. Yang pertama, yaitu talak lisan yang dijatuhkan oleh suami tanpa melibatkan pengadilan agama. Yang kedua, perceraian adat yang hanya disaksikan oleh tokoh adat atau keluarga tanpa pengesahan negara. Baik, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan putusnya perkawinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.